أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ikhwani rahimakumullah, usikum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrughu lakum ayyuhath thaqalat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inilah 3 ayat yang saya kutip dari surah Ar-Rahman, dan saya sangat yakin seluruh yang hadir ini sudah kenal dan sering membaca surah yang menjadi salah satu surah yang terkenal di seluruh negara-negara muslim. Saya tidak akan menceritakan tafsir dari beberapa ayat yang saya kutip. Saya hanya ingin menggali rahasia mengapa, pertanyaan Allah, nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Atau masih adakah alasan kamu tidak berbahagia dengan nikmat Allah? Atau mengapa kamu masih terus mengeluh? Kamu mengingat-ingat sesuatu yang belum ada, lalu seperti melupakan sesuatu yang masih ada. Mengapa ayat itu, hadirin sekalian, diulang 31 kali? Atau 45% dari 78 ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rahman? Mengapa? Hadirin, pertanyaan itu diulang-ulang sebab manusia, sekali lagi saya katakan, manusia cenderung mengingat-ingat sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang sudah lepas dari dirinya, lalu melupakan nikmat Allah yang lebih besar yang masih ada pada dirinya. Supaya kita tidak terkena tamparan ayat ini, kalau misalnya ada di antara bapak-bapak yang besok kakinya harus dipotong satu, tidak usah mengingat-ingat kaki yang dipotong, sebab nanti kalau mengingat-ingat kaki yang dipotong tidak bisa mensyukuri kaki yang masih utuh. Maka katakan, wahai Allah, ya kaki kiri saya dipotong, biar itu dipotong, tapi saya masih berbahagia, saya masih punya kaki yang utuh dan 2 tangan yang masih utuh, roh saya masih Engkau berikan pada saya. Itu namanya mengingat-ingat nikmat Allah yang lebih besar dan lupakan sesuatu yang tidak ada. Mensyukuri yang ada dan melupakan yang tiada merupakan kiat utama hidup bahagia. Saya ulang, kalau Anda ingin bahagia, syukuri yang ada, lupakan yang tiada, dan itulah sebenarnya kiat untuk hidup bahagia.
Pengulangan ayat yang sejenis seperti itu ada juga pada surat-surat yang lain. Contoh dalam surah An-Naml ayat 60 sampai 64, Allah mengulang firman-Nya secara berturut-turut sebanyak 5 kali. Ailahum ma'allah, masih adakah Tuhan selain Allah? Hadirin sekalian, pertanyaan itu diulang-ulang ketika Allah menjelaskan kekuasaannya. Ketika Allah menjelaskan kekuasaannya dalam mencipta, tidak hanya mencipta, tetapi Al-Qayyum, memelihara dan memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Al-Quran, hadirin sekalian, datang bukan hanya memberitahu, tetapi meyakinkan manusia. Bapak sebagai orang tua memberitahu anak itu lebih mudah daripada membuat anak itu yakin dengan apa yang bapak katakan. Kalau membuat tahu mudah, 1 kali 2 kali dia tahu, apalagi anak kita cerdas. Tetapi membuat dia yakin itu perlu waktu yang panjang, harus diulang-ulang. Hadirin, masih banyak lagi pengulangan ayat yang seperti itu. Ada di dalam surat Asy-Syu'ara, itu sampai diulang dalam satu surat itu 8 kali. Di dalam surah Al-Qamar sampai 4 kali. Itu diulang-ulang. Kadang-kadang redaksinya sama, seperti Fabi ayyi ala'i rabbikuma, itu sama. Ada juga yang diulang tapi redaksinya mirip. Orang kafir atau orang yang bodoh akan berkata sinis betapa tidak sistematisnya Al-Quran, atau kok kelihatannya Allah kekurangan bahan. Ya maklum dia bodoh. Tapi orang beriman seperti bapak-bapak yang sangat saya muliakan ini pasti akan berkata, itulah kehebatan sastra dan sistematika Al-Quran. Ahli marketing, ahli psikologi, ahli komunikasi, atau ahli pendidikan mengakui bahwa penyampaian pesan secara berulang-ulang dapat menguatkan ingatan orang. Perusahaan besar menyediakan anggaran untuk iklan yang itu diulang-ulang pagi, siang, sore, malam, itu puluhan tahun, supaya orang tidak akan lupa dengan produknya, sekalipun perusahaan tahu bahwa mereka sudah tahu produknya. Semua ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran berkaitan dengan keimanan, sebab subhanallah menanamkan keimanan, lebih-lebih tentang eksistensi Allah, sesuatu yang gaib. Bagaimana meyakinkan orang ada surga, ada neraka, ada siksa kubur? Bagaimana meyakinkan orang ada malaikat? Ini bukan pekerjaan mudah. Kita pasti telah mempercayai semua pokok keimanan itu, tapi belum sampai ke taraf keyakinan yang melahirkan akhlak mulia. Saya, bapak-bapak ini sudah tahu rukun-rukun iman itu, sudah tahu semuanya, tetapi belum sampai pada taraf keyakinan. Andaikan sudah pada taraf keyakinan, tidak akan ada satupun dosa yang kita lakukan. Maka kita sekarang sedang berjuang, apa yang kita tahu itu kita yakini. Belajar dari pengalaman tentang pengulangan ayat-ayat Al-Quran tadi, maka kita hadirin tidak boleh bosan mengajak manusia kepada kebenaran, meskipun mereka telah jenuh mendengarkannya. Tidak boleh lagi ada kata-kata seperti, ya sudah saya biarkan karena sudah saya ingatkan 3 kali. Oh, tidak ada begitu. Itu perkataan orang-orang yang pesimis, yang tidak cocok dengan ajaran Al-Quran.
Hadirin, jika Allah saja mengingatkan manusia sampai 31 kali, Allah mengingatkan, Allah sebagai Tuhan Al-Khaliq menasihati al-makhluk kita semua ini sampai diulang 31 kali, maka berarti kalau saya mengingatkan anak saya, kalau bapak mengingatkan istri bapak, kalau bapak mengingatkan tetangga bapak, bisa saja itu harus 10 kali lipat, berarti harus 310 kali. Jika Allah mengisi surat Ar-Rahman dengan hampir 50% ayat yang diulang, surat Rahman itu hampir 50% diisi oleh satu ayat, hampir 50%. Bisa saja hadirin sekalian, untuk membentuk kepribadian yang iman kepada Allah itu barangkali diperlukan 50% dari kehidupan kita. Kalau kita diberikan takdir oleh Allah 60 tahun, mungkin untuk merubah orang dari dosa menjadi pahala itu diperlukan 30 tahun. Disinilah hadirin sekalian, kita dituntut memiliki kesabaran. Jangan sekali-kali berhenti menasihati orang, sekalipun yang menerima berberat hati. Terus saja. Allah menjelaskan hadirin sekalian dalam beberapa ayat, apakah itu di surat Al-A'raf, dalam surah As-Sajdah dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi ini fi sittati ayyam, 6 hari. Bapak mesti bertanya, katanya Allah itu maha kuasa menciptakan sesuatu kun fayakun, mengapa menciptakan alam semesta harus 6 hari? Tidak lain adalah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu memerlukan proses yang panjang. Hadirin, bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah menunggu proses perubahan perilaku orang. Apalagi jika kita ingat, hadirin sekalian, perkataan kita ini telah kehilangan resonansi, gaung dan wibawa di depan siapapun. Mengapa? Mulut kita tidak terlalu wibawa. Kenapa? Karena bau mulut kita itu sudah busuk di hadapan Allah, karena tidak terhitung kebohongan yang kita lakukan. Sekali lagi, jangan sekali-kali lelah ataupun gerah bertausiah, sebab Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sebab peringatan atau tausiah itu tetap bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wahai Allah, tambahkan keimanan dan ketakwaan untuk kami dan keluarga kami, karena keimanan itulah yang paling penting bagi kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wahai Allah, berikan petunjukmu, bimbinganmu ya Allah, kekuatan darimu dalam menjalani kehidupan ini, karena ini hari-hari yang harus kami lewati. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna.
waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Wahai Allah, jadikan setiap hari umur kami bertambah pula keimanan dan akhlak kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami membawa pahala yang pantas untuk kami bawa menghadap-Mu. Jangan wafatkan kami sebelum dosa-dosa kami Engkau ampuni. Jangan wafatkan kami sebelum kami menyaksikan anak-anak kami, keluarganya bahagia dengan akhlak yang mulia. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah. Wahai Allah, melalui doa orang-orang yang baik-baik di masjid ini, siapapun yang susah, hilangkanlah kesusahannya. Wala saqaman illa syafaitah, yang sakit sembuhkanlah. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha, siapapun yang punya keinginan, kabulkanlah. Wala dhallan illa hadaitah, siapapun yang masih bingung, masih jauh dari jalan-Mu, dekatkanlah. Ya Allah, jadikan seluruh yang hadir ini, jika rizkinya masih di langit, turunkanlah. Jika masih di dasar bumi, keluarkanlah. Jika masih di tempat yang jauh, dekatkanlah. Jika ada yang haram, bersihkanlah. Berikan kami rezeki yang banyak, supaya kami bisa menyelesaikan pendidikan anak-anak yang Engkau titipkan di atas pundak kami. Berikan kami rezeki yang banyak, supaya kami bisa berbuat menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan perhatian. Berikan kami rezeki yang banyak, supaya kami bisa mengumrohkan guru-guru ngaji se-Indonesia. Berikan kami rezeki yang banyak, supaya kami bisa membangun masjid sekian banyak di daerah-daerah yang terpencil. Berikan kami rezeki yang banyak, supaya kami bisa menolong agama-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.